Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di dalam Majelis Ta'lim An-Nur ini, di dalam kitab yang baru, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah menghatamkan kitab Qawaid Asasiyah fi Mustalahil Hadis karangan Syed Muhammad bin Ali Al-Maliki. Sekarang kita membaca ilmu yang baru, kawan daripada hadis, dan salah satu masdar min masadirit tasyri' al-islami wahwal Quran. Di dalam kesempatan ini kita akan memulai kitab yang bernama Al-Qawaid Asasiyah juga, tapi di dalam ulumil Quran, bukan di dalam ulumil hadis. Kenapa saya memilih kitab ini? Ada beberapa sebab. Di antaranya adalah nama daripada pengarangnya yang sudah menggema di seluruh Nusantara ini, dan salah satu ulamaul ummah al-Islamiyah, wahwa Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, yang mana daur beliau, peran beliau di dalam tarbiyah wa ta'lim wa tazkifil ummah ini tidak perlu diragukan lagi. Murid-muridnya ada di di seantero Nusantara, bahkan di seantero dunia Islam ini ada semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita manfaat di dalam kitab ini seperti manfaat dan berkah yang ada pada beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kenapa saya memilih ulumul Quran? Karena kita sebagai pelajar ilmu agama, kita kena mempelajari segala ilmu yang berkaitan tentang agama. Minimum kita itu mengetahui basicnya di dalam segala ilmu. Yakni ilmu agama itu mempunyai banyak sekali cabang. Ada ilmu hadis, ada ilmu Quran, ada ilmu tafsir, ada ilmu akidah. Minimum kita itu di dalam segala ilmu itu kita mempunyai basic dalam segala ilmu, walaupun di level pertama daripada segala ilmu. Kemudian setelah kita mengetahui level pertama, nanti kita akan mempunyai passion. Kita ini nak kemana? Itulah yang namanya takhassus. Yani ketika Anda itu mengatakan, oh takhassus saya ini fikih, maknanya Anda mempunyai kemampuan di segala bidang, minimum level pertama. Setelah itu Anda takhassus di dalam fikih, maknanya di dalam fikih Anda sampai darajatul muntahi, yang mana Imam Ghazali membagi darajat ilmu itu menjadi 3. Yang pertama adalah iktisorun, waktisodun, wastiksoun. Ada tiga derajat. Yang pertama adalah derajatul iktisor, kemudian derajat iktisod pertengahan, kemudian derajat istikso, yang mana lebih dikenal dengan nama muntahi. Dengan nama darajatul muntahi. Di segala ilmu agama, selama kita ini penuntut ilmu agama, maka kita kena mempunyai basic minimum derajat iktisor di dalam segala ilmu. Kemudian di ilmu-ilmu yang lain kita kena mengetahui sampai derajatul istiqso, maknanya kena dalam derajat muntahi dalam fan yang kita sukai. Karena di antara syarat untuk menjadi muntahi, kita itu harus senang terhadap ilmu yang kita takhasusi. Kita ini ada passion di situ. Kalau Anda dari awal sudah tak suka ilmu hadis, wallah Habib, saya ini dengan ilmu hadis ini pening Habib. Kenapa? Terlalu banyak menghafal nama Habib, Asma'ur Rijal. Ada orang suka macam itu, ada orang pening macam itu. Ada orang, wallah Habib, saya ini ilmu kalam ini tak suka Habib. Kenapa? Terlalu banyak fikir Habib, barohin akliyah. Tak semua mampu dengan barohin akliyah. Mampu pun mungkin hanya derajat-derajat yang minim. Saya punya ada satu orang itu cakap dengan saya, Habib, saya falsafat suka Habib. Tapi kalau fikih saya cuma nak fardul ain je. Nak ambil fardul ain je. Ya, ini terpulang kepada Anda. Anda passion Anda di mana, disitulah Anda menjadi muntahi di situ. Tapi bukan maknanya Anda itu takhassus di dalam bidang hadis, takhassus di dalam bidang fikih, maknanya Anda jahilun fi ghairihi.
oh saya ini faqih, ana mutakhassis indi doktorah fil fikih, tapi ana jahilun fit tafsir. Lah rata-rata sekarang itu seperti itu. Jadi ada semacam gap antara ilmu dan ilmu yang lain, dan ini adalah sebuah tasawur yang menurut saya wallahu alam salah. Kenapa? Karena yang namanya ilmu Islam itu berkaitan satu sama lain. Berkaitan satu sama lain. Yani Anda tidak bisa menjadi seorang ulama hanya di dalam fikih saja. Anda harus mempunyai basic dalam segala hal, kemudian Anda takhasus di dalam bidang yang Anda inginkan, dan itulah adalah fikrah. Kenapa kitab Imam Ghazali mengarang kitab Ihya Ulumuddin, menghidupkan kembali ilmu agama. Kitab Ihya Ulumuddin bukan hanya kitab tasawuf, bukan, kan, tapi di awalnya ada kitab akidah, kemudian kitab fikih, baru kitab tasawuf. Yang mana Imam Ghazali dalam kitab itu mempunyai fikrah bahwasanya mempelajari ilmu itu tidak boleh satu-satu, akan tetapi ilmu agama itu kena apa namanya? Kena di dalam satu package yang ada. Kemudian kalau Anda nak takhasus, silahkan, tapi package minimal di dalam segala ilmu itu kena Anda ketahui. Inilah yang saya ingin buat di dalam Majelis Ta'lim An-Nur ini. Minimum kita di dalam segala ilmu itu mempunyai basic. Dan memang Majelis Ta'lim ini di bawah UIA, dan rata-rata yang mendengarkan adalah para student. Karena itu saya menginginkan, yakni yang mendengarkan ini dalam Majelis Ta'lim ini mempunyai basic minimum. Walaupun Anda di dalam jurusan usuluddin, tapi minimum Anda mempunyai basic di dalam Quran. Walaupun Anda basic di dalam syariah, Anda mempunyai basic di dalam ulumul Quran. Dan ini sesuatu yang penting, ya. Mungkin dengan basic dalam ulumul Quran, Anda akan memahami masail di dalam akidah. Kalau di dalam ulumul Quran ada yang namanya muhkam wal mutasyabih, dan ada mabhas yang penting di dalam ulumul akidah, dalam ilmu kalam. Muhkam wal mutasyabih maknanya ada beberapa bab di sini akan dipelajari. Begitu pula di dalam thalabatul fikih. Di sini ada hal yang kena Anda ketahui, di antaranya ayatul ahkam. Saya tak tahu ya, di UIA seharusnya ada subjek ayatul ahkam. Bahkan di setiap kampus subjek ayatul ahkam itu ada. Dulu saya di Ahqaf juga mempelajari ayatul ahkam karangan Syekh Syekh Ali As-Sais, karangan salah seorang ulama ul Azhar, ya. Sebelum belajar itu kami juga mempelajari tentang ulumil Quran. Ulumil Quran, karena itu adalah basic di dalam Anda itu nak mempelajari tafsir, dan tafsir adalah basic di dalam segala ilmu, ya. Karena ilmu fikih pun juga ambil daripada Al-Quran. Beberapa masail dalam ilmu akidah juga ambil di dalam ilmu Al-Quran. Karena itu, qawaid asasiyah ini menurut saya, kalau orang ingin sampai derajat iktisor saja di dalam ilmu ulumul Quran, cukup hanya membaca qawaid asasiyah fi ulumil Quran. Kalau orang nak tawassuk, orang nak menjadi pro, dan orang nak advance, ya kena baca kitab-kitab setelahnya. Di antara kitab-kitab setelah kitab ini karangan Said Muhammad bin Alawi juga, namanya Zubdatul Itqan. Kemudian kalau nak lebih lagi, membaca kitabnya asalnya itu Kitabul Itqan. Semuanya itu fi ulumil Quran semuanya. Inilah sikit kenapa saya memilih ulumul Quran, dan kenapa saya memilih kitab Qawaid Asasiyah fi Ulumil Quran. Begitu pula kitab ini mudah, yakni bahasanya mudah, yakni Syed Muhammad ini muasir dengan kita, yakni bagaimana beliau ini bisa meringkas ilmu-ilmu yang lafaz-lafaz yang susah, beliau hidangkan kepada kita dengan lafaz yang mudah dan bisa kita terima, yang bisa dipahami oleh tolib-tolib muqtadi seperti kita. Dan ini adalah nikmat daripada Allah yang kena kita syukuri, ya, yang kena kita syukuri. Karena itu, untuk mensyukuri nikmat itu, kita membaca kitab Al-Qawaid Asasiyah fi Ulumil Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang mampu membacanya sampai hatam dan diberi istiqomah untuk mempraktikalnya. Dan kalau memang Allah memberi kita kesempatan ingin tawassuk di dalam segala ilmu, jangan kalau bisa juga jangan cuma asas. Tapi kalau memang tidak bisa, ya minimum hanya asas. Kalau Allah beri kesempatan, kita meminta kesempatan oleh Allah, nikmat tafrigh lil ilm kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membaca kitab-kitab setelahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita membaca kitab ini, mari sama-sama kita mengirim Al-Fatihah kepada Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, sahibul kitab.
wa ila hadits Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Dan sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kawan saya Abdurrahman Musawa yang sudah menghadiahkan kitab ini kepada saya, yakni sebelum saya mengajar kitab ini. Kemudian sebelum kita masuk di dalam Muqaddimah fi Ulumil Quran, kita akan membaca sedikit tentang Muqaddimatul Mu'allif, yakni muqaddimah yang ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki terhadap kitab ini, yakni beliau menyebutkan sanadnya dalam belajar Kitabul Itqan. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ala immatul hudah wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil hasyri wan najah. Amma ba'd, fa hadhihi qawaid usuliyah yajibu ala kulli man arada an yatawassa'a fi qiraati kutubi ulumil Quran ma'rifatuha. Dibilang amma ba'du, kitab ini adalah qawaid usuliyah, yakni qawaid-qawaid yang asas. Makna usuliyah maknanya saya sebutkan di sini adalah usulul masail. yakni setelah kitab ini hanya ada tausiah saja, hanya ada perluasan. Tapi basic-basic yang Anda kena ketahui di dalam ulumul Quran, semuanya ada di dalam kitab di dalam kitab ini. Yang mana orang yang nak tawassuk, orang yang nak lebih memperluas ilmunya dalam ulumul Quran, maka dia wajib untuk mengetahui apa yang ada di dalam kitab ini. Tidak harus memakai kitab ini, tapi minimum masail-masail yang ada di dalam kitab ini kena diketahui. Li'annaha muqaddimatun la budda minha lil mubtadi'in min tullabil ilm asyarif. Karena kitab ini dihitung sebagai muqaddimah aja. Ini hanya muqaddimah saja bagi penuntut ilmu yang mulia. Waqad sammainaha al-qawaid al-asasiyah fi ulumil Quran, nas'alullaha ta'ala an yanfa'a biha kama nafa'a bi aslihal musamma bi zubdatil itqan. So, tengok. Maknanya kitab ini hanya sebagai sulam, sebagai basic bagi penuntut ilmu, dan kitab ini adalah macam tangga awal untuk naik ke kitab setelahnya, yaitu Zubdatul Itqan. Zubdatul Itqan. Zubdah itu maknanya inti daripada Itqan. Di atasnya ada kitab lagi, bukan karangan Sayyid Muhammad bin Ali, karangan ulama lain, namanya Kitabul Itqan. Yakni maknanya Zubdatul Itqan adalah ringkasan daripada Itqan. Dan kitab ini adalah ringkasan daripada Zubdatul Itqan. Maknanya ini adalah ringkasan-ringkasan. Biasa ya, ulama-ulama memang macam itu. Dulu itu kitab itu awal-awal besar, kemudian kecil, kemudian besar-besar lagi. Nanti mungkin akan ada ke depannya orang yang nak tulis takliqat ala qawaid asasiyah fi ulumil Quran. Waqad qara'tu kutub hadzal ilm ala jumlatin minal a'immah. So, ini sekarang mula Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki menyebutkan tentang sanad. Bukan sanad kitabnya ya, sanad ilmunya. Karena banyak sekali orang itu sekarang ini salah faham, yakni apa ya? Macam ada unsur taklimi. Unsur apa? Taklimi. Taklimi itu maknanya saya baca kitab ini dari siapa, kitab ini. Terus maknanya saya tidak boleh baca kitab kecuali kitab ini juga pernah saya baca. Tak macam itu. Sayyid Muhammad pun mengatakan hadzal ilm, maknanya saya pernah belajar ilmu ini, bukan kitab ini. Selama Anda memahami basicnya, kemudian guru Anda mengatakan pemahaman Anda benar, itulah yang namanya sanad. Ada semacam fahas daripada seorang guru. Dulu para ulama tafsir juga macam itu. Jarang orang-orang ulama tafsir itu membaca Al-Quran semuanya dengan satu guru dalam tafsir ya. Saya nak belajar tafsir dari awal sampai akhir dengan satu guru. Susah. Bila nak selesai, rata-rata mereka mempelajari mungkin tafsir Al-Baqarah saja. Setelah Al-Baqarah, gurunya akan cakap, selain Al-Baqarah, Anda berjalan seperti jalannya Al-Baqarah. Kemudian sama gurunya dites. Oleh gurunya dites macam mana pengetahuannya. Ketika sudah dianggap dia sudah mampu, baru apa? Baru dikatakan Anda ini sudah mempunyai sanad. Sudah mempunyai sanad. Dan apa ya, menurut saya
Sanad itu adalah penguat. Inti daripada ilmu itu kefahaman. Karena kalau Anda punya sanad, tapi tidak faham, apa guna? Malah itu mempermalukan guru-guru Anda. Yani, oh sanad saya tinggi, tapi Anda tak paham apa-apa. Apa guna? Terutama di dalam beberapa ilmu, yang ilmu ini terbina daripada mumarosah akliyah. Contohnya ilmu kalam, ilmu mantik. Tak ada guna Anda mengatakan, saya minta sanad mantik Anda sampai Ibnu Sina. Orang akan tertawa, Tuan Azmi. Untuk apa sanad mantik ini, untuk apa? Mantik ini la yu'khad bisanad, tapi yu'khad bil mumarosah akliyah. Apalagi akidah, saya minta sanad akidah Anda. Itu saya kira malah lebih berbahaya itu. Benar, itu sangat berbahaya sekali. Kenapa? Karena kalau Anda meminta sanad dalam akidah, Anda ini muqallid. Saya punya sanad dalam akidah saya. Maknanya siapa sanad Anda? Fulan. Maknanya Anda ini macam beriman dengan sanad. Anda tidak beriman dengan akidah. Tidak beriman dengan akidah. Karena itu, akidah itu kena Anda itu mujtahid di dalam akidah. Agar Anda keluar daripada zulmatit taklid di dalam akidah. Bahkan kalau Anda ambil akidah dengan taklid, itu berbahaya. Karena Imam Sanusi di dalam beberapa kitabnya mengatakan ini tak sah akidahnya. Maknanya Anda kafir. Di dalam beberapa kisah. Tapi alal mu'tamad inda ahli sunnah, muqallid itu athimun. Cukup ada potensi Anda itu mukhallat finnar dengan mengambil akidah taklidan, itu menurut saya sudah sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya sekali. Apalagi ada beberapa orang itu mengatakan kepada saya bahwasanya Imam Asy'ari ini tidak punya sanad akidah ahli sunnah. Macam itu, Suf. Sanadnya Imam Asy'ari itu kepada Mu'tazilah. Karena memang dulu Imam Asy'ari sampai umur 40 tahun Mu'tazilah. Kemudian patah balik menjadi ahli sunnah wal jamaah. Sanadnya ke ahli sunnah ini mana? Sampai kepada Rasulullah SAW. Tak ada. Loh, kalau saya malah pening kalau sampai ada sanadnya yang benar-benarnya Imam Asy'ari itu ame akidah mutasilan bisanad. Ini malah pelik. Maknanya taklidan an taklidin wa hakada. Dan ini malah bermasalah. Kita ini kena tahu Allah Subhanahu wa taala itu tidak tanpa taklid. Tidak tanpa taklid. Maknanya tidak semua ilmu itu perlu sanad. Karena beberapa hari ini pening orang-orang itu semacam itu. Harus nanti, apalagi orang-orang yang mengatakan sanad dalam segala hal. Itu yang saya itu pelik. Maknanya setiap kitab, setiap huruf harus ada sanadnya. Kalau gurunya tak baca ini, kita tak baca. Nanti gerakannya gurunya apa, semuanya ditiru. Wallahu a'lam, saya kira Islam itu tidak semacam itu. Islam itu adalah manhaj, usulun kulliyah, dan itu yang diisyaratkan oleh Syed Muhammad bin Alwi al-Maliki, yani fahadhil usul kulliyah. Saya akan mengajari Anda usul kulliyah, dan itulah makna qauluhu ta'ala, al-yauma atmamtu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agamamu. Yakni apa agama ini? Apakah segala masalah disebutkan dalam Al-Quran? Tidak. Akan tetapi segala usulul kulliyah ada dalam Al-Quran. Maknanya kalau ada masalah yang baru, Anda bisa kembalikan kepada usulnya. Dan itulah yang namanya agama. Itulah yang namanya apa? Itulah yang namanya agama. Bahkan segala ilmu itu seperti itu. Guru Anda akan mengajari fa'il itu marfu. Nahwu, Sufini, nahwu. Fa'il itu apa? Marfu. Tidak akan mengajari setiap lafaz daripada fa'il. Qoma zaidun fa'il, doroba amrun fa'il. Terus sampai semua fi'il disebutkan. Guru saya tidak pernah sebut fi'il ini, tidak pernah sebut masya zaidun. Maknanya saya tidak tahu apa i'rab zaidun ini, saya ini tidak tahu. Saya kena tanya guru saya, dan ini malah saya kira sangat berbahaya. Manhaj seperti ini sudah di-warning oleh Imam Ghazali di dalam Qistosul Mustaqim. Namanya ini adalah manhaj taklimi yang usulnya itu dalam Syiah al-Batiniyah al-Ismailiyah yang pada saat itu sedang viral pada zamannya Imam Ghazali, dan oleh Imam Ghazali ditulis secara jelas di dalam kitabnya namanya Qistosul Mustaqim.
Qistosul apa? Qistosul mustaqim. Karena Imam Ghazali mengatakan, yakni guru kita ini sebenarnya adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Masyayikh kita ini mengajarkan kita adalah sebagai qawaid kulliyah. Saya ajarkan Anda qawaid kulliyah, basic-basic agama. Kemudian akan saya tes bagaimana kefahaman Anda tentang basic-basic ini. Dan basic ini tidak bisa diambil mudah. Bukan setahun 2 tahun. Anda akan ambil basic agama ini sikit-sikit lama, 3 tahun, 4 tahun. Ya ini jangan Anda kira Anda doktorah itu sudah mujtahid mutlak. Banyak orang itu saya tengok macam itu. Oh, ini orang ini profesor tapi masih punya madhab. Tak macam itu. Kadangkala Anda ini 10 tahun, 6 tahun Anda hanya ambil basic-basic ilmu kalam, Anda hanya ambil basic-basic fikih. Orang sudah belajar minhaj, bukan maknanya Anda itu mengetahui semua madhab Syafi'i. Tidak. Tapi minhajut talibin itu adalah khulasah daripada madhab Syafi'i. Maknanya semua qawaid kulliyah di dalam madhab Syafi'i ada di dalam minhajut talibin. Setelah itu, Anda boleh praktikal fikih secara tatbik. Inilah yang maknanya Inilah yang maknanya qawaid kulliyah. Kemudian masyayikh akan exam Anda. Mungkin examnya tertulis, mungkin examnya tahriri. Ketika Anda pas exam itu, disitulah Anda akan mempunyai sanad. Tengok bagaimana Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki mengatakan, laqad qara'tu kutubah hadzal ilm. Aku membaca kitab-kitab ilmu ini. Tolak ukurnya itu bukan hanya kitabnya, kan, tetapi ilmunya. Kalau Anda sudah mempunyai, saya sudah mempelajari 2 kitab di dalam ulumul Quran. Kitab yang selainnya tidak akan jauh beda. Tidak akan jauh beda. Yang membezakan hanya detail dan tak detail saja. Dan itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ada perbezaan antara akidah awam dan akidah khawas. Yang membezakan hanyalah detail dan tidak detail saja. Sama. Kalau Anda baca qawaid asasiyah, Zubdatul Itqan, hatta kitab-kitab di atasnya. Yang membezakan antara kitab ini dan kitab setelahnya, itu hanya tafsil wal ijmal saja. Tapi ya namanya belajar, tidak bisa Anda langsung tafsil, tidak bisa. Harus apa? Sikit demi sikit. Harus ada yang namanya sulam. Lah, kalau pemahaman Anda yang benar itu ditambah dengan sanad, nurun ala nur. Kadangkala ada orang ini memang dari awalnya dia itu jenius, mungkin hanya belajar sedikit, kemudian dia boleh belajar otodidak dan pemahamannya benar. Di exam dengan seorang guru, Masya Allah pemahaman Anda oke. Saya boleh beri sanad saya. Maknanya guru ini jamin bahwasanya pemahaman yang ada dalam fulan bin fulan ini semuanya ala thariqatin shahihah, dan itulah yang namanya sanad. Kadangkala orang ini, contohnya ya, Anda hatam kitab ini dengan saya, dan saya tak beri Anda sanad, itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena dari awal, atau saya tidak beri Anda ijazah, itu tidak ada masalah. Anda langsung bisa untuk menisbatkan kitab ini kepada saya. Kenapa? Karena ketika saya membacakan kitab ini kepada Anda, atau Anda membaca kitab ini kepada saya, hadza a'la darajatil isnad, as-sama' awil isma'. Bahkan ijazah, dibilang ajaztuka, qabilnal ijazah, itu adalah derajat yang paling rendah di dalam tahammul. Di dalam turukut tahammul itu yang paling rendah. Yang paling tinggi ini ya Anda membaca atau saya membaca, itu adalah turuk tahammul yang paling kuat. Sama atau isma. Dulu ketika saya belajar nahwu dengan guru saya, namanya Syekh Ali Subramilsi yang ada di Hadramut dahulu, saya minta sanad. Beliau tertawa. Tak payah sanad. Saya mengajarkan Anda ilmu nahwu. Anda sudah secara otomatis mendapat sanad saya, walaupun saya tak cakap. Kenapa? Kalau saya tidak menginginkan Anda mendapatkan sanad saya, kenapa saya baca kepada Anda? Saya membacakan ilmu ini kepada Anda. Ketika saya membacakan, saya mentransfer ilmu ini secara otomatis. Anda mendapatkan sanad saya. Cuma kalau Anda nak itsbat, itu beza lagi. Ada orang cakap kepada Anda, sanad saya ini dari Habib Ali. Ada orang tak percaya. Buktinya apa? Ayo, nanti Anda minta sanad ke saya tulis.
Nah, tulisan sanad ini hanya untuk membuktikan kepada orang lain. Tapi untuk Anda sendiri tanpa tulisan ini, sanad sudah ada. Inilah apa namanya? Inilah hakikat daripada sanad. Dia adalah sebagai penunjang. Dia adalah sebagai apa? Penunjang. Dia ini bukan asas. Hakikat daripada ilmu itu adalah kefahaman. Banyak orang itu, saya nak pergi ke tempat fulan, nak ambil sanad. Untuk apa ta? Ambil sanad. Jangan ambil sanad, ambil ilmu. Rasul mengatakan apa? Utlubul ilma. Tuntutlah ilmu, bukan tuntutlah sanad. Tapi kalau Anda mempunyai sanad yang tinggi dan kefahaman yang benar, itu namanya nurun ala nur. Itulah apa yang diinginkan oleh syariat. Waqad qara'tu kutuba hadzal ilm ala jumlatin minal a'immah minhum Sayyidil Walid Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu taala. Dan ini di antara gurunya beliau ma'ruf, yakni Sayyid Alawi, ulama min kibaril ulama, yakni apa? Ayahnya sendiri, betul. Wa urwihi anhum bi asanidihil mufassalah fi kutubil asanid, yakni, dan aku merawikan, yakni menyebutkan anhum mufassalah, siapa saja, min kutubil, yakni ayahnya siapa. Ini namanya sabat, yakni siapa saja masyayikhnya. Guru saya Dr. Amjad Rashid menulis tentang Sabat Ibn Hajar, yakni siapa saja gurunya Ibn Hajar Al-Haytami. Ini namanya sabat, yakni saya belajar dengan Syekh Said Foda, kitab apa saja. Saya belajar dengan guru ini, kitab apa saja. Lah ini kan mungkin Anda cuma tahu, Habib Ali ini muridnya Said Abdurrahman Segaf. Oke, kitab apa saja yang dipelajari, berapa tahun, itu tafsilnya tidak ada yang mengetahui kecuali orangnya sendiri. Orang yang tidak tahu mungkin hanya mengetahui secara ijmal saja, ini muridnya fulan. Tapi ada beberapa guru yang tidak saya sebutkan. Betul, disebutkan oleh beberapa masyayikh. Kenapa? Ya mungkin karena daurnya, perannya tidak terlampau signifikan. Ada beberapa guru itu dibilang Syekhul Fatah. Ada beberapa guru seperti itu. Maknanya dia ini mempunyai peran yang sangat penting di dalam masirah ilmiah. Biasanya yang disebutkan itu. Yakni Ibn Hajar, gurunya bukan hanya 3. Ini muridnya muridnya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori, dan muridnya Ahmad Syihab Ar-Romli. Loh, bukan hanya 2 saja ini. Banyak gurunya Ibn Hajar, cuma yang paling signifikan adalah 2 orang ini. Wa nadhkuru huna sanada asyari kutubi hadzal fan wa huwa al-itqan bi sanadi Sayyidil Walid As-Sayyid Alawi. Faqad qara'tu alaihi kitab al-itqan fi ulumil Qur'an lil Hafidz Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti, yakni kitab al-itqan karangan Imam Suyuti, wa ma'ruf yakni kaifa Imam Suyuti, yakni imamun fil manqul. Wal Walid qara'ahu ala abihi Sayyid Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki Al-Hasani. So dari anak ke ayah, ayah kemana namanya? Ayah ke atuk lah. Kalau boleh macam ini, fabiha wa ni'mat. Tapi yang bisa semacam ini sikit. Biasanya itu kalau ayahnya ulama, anaknya bukan ulama. Biasanya macam itu. Sikit. Yang ayahnya ulama, anaknya juga ulama. Kenapa? Karena apa ya? Anak itu tengok anak itu tengok ayahnya, macam tak respect biasa aja. Setiap hari apa? Setiap hari tengok biasa, ayahnya basuh baju, ayahnya sapu rumah, biasa. Macam orang-orang biasa, berbeza dengan murid. Biasanya kealiman itu turun ke muridnya, bukan turun ke anaknya. Tapi kalau anak boleh jadi murid, nah ini nurun ala nur. Ini tak semua orang boleh. Tak semua orang boleh. Kalau Anda tengok sikit yang jadi soft, tengok Imam Malik, siapa penggantinya? Imam Syafi'i kan? Murid yang paling best. Imam Syafi'i, siapa muridnya yang menggantikannya? Maknanya yang paling best muridnya. Siapa? Apakah anaknya? Tak. Anaknya menjadi qadhi atau apa? Ya ini bukan, jadi tak macam Buaiti, tak macam siapa? Tak macam Buaiti, tak macam Muzani. Mereka itu adalah muridnya Imam Syafi'i, bukan anaknya Imam Syafi'i. Jarang macam Tajuddin As-Subki, jarang macam itu. Tajuddin As-Subki adalah murid daripada ayahnya.
Taqiyuddin As-Subki. Begitu pula Sayyid Muhammad bin Salim Al-Hafni, murid kepada ayahnya Salim Al-Hafni. Yang seperti itu tak banyak. Wallahu alam, saya kira tak banyak seperti itu. Rata-rata yang menjadi pengganti guru itu muridnya, bukan anaknya. Wa huwa qara'ahu ala syaikhaihi Asy-Syaikh Muhammad Abid Muftil Malikiyah bi Makkah Mukarramah wa Sayyid Abi Bakar Syata. Ma'ruf ya. Syata ini sahibul I'anatut Talibin. Syekh Syata Al-Makki an Syaikhih Sayyid Ahmad Zaini Dahlan Ma'ruf. Syekh Ahmad Zaini Dahlan Muftil Baladil Haram. An Syekh Syekh Utsman bin Hasan Dimyati. Ma'ruf sahib Dimyati sahib Hasyiyah ala Syarhil Waraqat lil Imam Mahalli yani. Wa an Syekh Abdullah ibn Hijazi Syarqawi. Man la ya'rif Syarqawi yani. Sahibul Hasyiyah ala Syarhut Tahrir. Wa an Syams Muhammad bin Salim Al-Hifni ini. Ini alim kabir Syams Muhammad bin Salim Al-Hifni ini sahib Hasyiyah ala Isaguji. Sahib Hasyiyah ala Isaguji yang dikarang oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Yani Isaguji kepunyakan karangan Abhari disyarahkan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, namanya Matla' dan dihasyiahkan oleh Muhammad bin Salim Al-Hifni. Kadangkala dinamakan juga Hafnawi, sama. Dua nama itu adalah satu orang yang sama. Muhammad bin Salim Al-Hifni wa ani Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Budairi wa ani Syekh Abidiyah Ali bin Ali bin Ali Syubramilsi. Siapa tak kenal Ali Syubramilsi yani. Sahib Hasyiyah ala Nihayatul Muhtaj. Ma'ruf ya, Ali Syubramilsi. Yani orang-orang yang belajar fikih pasti nama-nama ini bukan nama-nama yang asing ya. Wa ani Syekh Ali Al-Halabi wa ani Syekh Ali Az-Zayyadi. Ma'ruf Az-Zayyadi yani takriban Ibn Hajar hadza min talamid Az-Zayyadi ini. Wa aroknya di dalam fikih mu'taraf kabir, yani dinukil di dalam syuruh dan di dalam fatawiyat. Zayyadi ini bukan orang biasa yani. Wa anis Sayyid Yusuf Al-Armayuni wa anil Hafidh Jalal As-Suyuti. Kata bahu Sayyid Muhammad Ibn Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Inilah adalah sanadnya Sayyid Muhammad Al-Maliki sampai kepada Jalaluddin As-Suyuti. Dan saya mempelajari kitab ini dari guru saya, namanya Syekh Husain bin Abdullah Abdun, yang mana beliau belajar 10 tahun atau 9 tahun dengan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki di mana namanya? Di Mekah Mukarramah. Maknanya tinggal tambah satu saja di sini ya. Nih kalau saya tinggal tambah satu, an Sayyidi wa Syekhi Husain bin Abdullah Abdun anis Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Dan begitu pula kalau Anda nak tulis sanad, tinggal ditambah nama saya dan nama Syekh Husain bin Abdullah Abdun. Dulu saya belajar di Malang 6 tahun dan saya belajar dengan Ustaz Husain bin Abdullah Abdun kitab ini dan kitab Qawaid Asasiyah fi Mustalahil Hadis. Muqaddimatun fi ulumil Quran. Biasanya memang di dalam awal-awal kita akan mempelajari tentang beberapa ta'arif awaliyah, yakni definisi-definisi awal untuk masuk ke dalam ilmu ini dengan lebih dalam. Dan biasanya di awal-awal juga disebutkan Mabadi'ul Asyrah. Mabadi'ul Asyrah ini adalah 10 mabadi' yang kalau Anda nak memulai fan daripada al-funun, fan itu banyak ya, bukan kitab, tapi fan. Ini kan fan baru. Sebelumnya fan mustalahil hadis. Sekarang fan apa? Ulumil Quran. Nanti ada fan fikih. Nah, dalam fan itu kitab-kitabnya banyak. Lah, muqaddimatul ilm ini 10 ini. Innal mabadi' kulli fannin asyarah al-haddu wal mawdu'u thumma syamarah. Thumma samarah ila akhirih. Adapun muqaddimatul kitab bisa lagi. Muqaddimatul kitab itu adalah muqaddimah yang ditulis oleh mu'alif untuk memahami kitabnya. Karena setiap kitab punya style sendiri. Walaupun di dalam satu fan. Macam kitabnya Imam Nawawi di dalam Minhaj. Dalam Minhajut Talibin, Imam Nawawi punya style sendiri. Kalau saya katabtu asoh fahuwa kada. In katabtu adhar fahuwa kada. Ini istilah khusus di dalam Minhaj. Ada lagi istilah khusus dalam Tuhfah Ibn Hajar. Yang saya mengajar sekarang kitab setiap hari Kamis
apa itu namanya? Matlabul Iqad, mempelajari tentang mustalahat di dalam mustalahatul kitab dan mustalahat ulum di dalam, khususnya di dalam ilmu-ilmu fikih ya. Begitu pula kitab ini juga mempunyai apa namanya? Mustalah sendiri. Mustalah sendiri. Tidak ada muqaddimatul kitab, tidak ada di sini. Yang ada hanya muqaddimatul fan. Maknanya kalau Anda anak belajar fan ulumil Quran, muqaddimah apa saja yang kena saya ketahui sebelum saya menyelam lebih dalam. Dan muqaddimah ini penting diketahui. Kenapa? Agar orang ini ketika memulai ilmu ulumul Quran ini, dia tahu ini ilmu apa. Paham ya? Ini ilmu apa. Jadi jangan sudah pertengahan, saya tak suka ilmu ini. Loh jangan. Jadi dari awal Anda tahu ini tentang ilmu apa. Kalau Anda tahu, Anda itu akan semangat. Wah, ini ilmu yang saya cari. Akhirnya dia apa? Semangat. Karena itu dalam awal-awal kitab biasanya disebutkan muqaddimatul ulum. Wa sayati ya nih Sayyid Muhammad bin Al-Maliki akan menyebutkan muqaddimatul ulum. Muqaddimatun fi ulumil Quran allati hiya mustalahut tafsir. Sof tengok. Ulumul Quran sama dia itu dinamakan lain, mempunyai nama lain namanya mustalahut tafsir. Dua nama itu adalah untuk satu fan. Ini bukan tafsir ya, tapi mustalah. Jadi sebelum Anda mentafsirkan Quran, Anda kena paham mustalahnya dulu. Makki, Madani, banyak sekali ada beberapa mustalah yang ada di dalam tafsir itu. Makki, mudah Habib. Makki itu yang turun di Mekah, tak macam itu. Makki itu yang turun sebelum hijrah. Madani yang turun setelah hijrah, bukan yang turun di Mekah atau yang turun di Madinah. Kenapa? Karena ini, loh, kok macam itu Habib? Memang Anda kena paham, ini adalah mustalah. Ini bukan lughah, ini adalah apa? Mustalah. Makna mustalah itu sebuah lafadz yang disepakati oleh ahli fan mempunyai makna tertentu, walaupun kadangkala tidak sesuai dengan lughah. Seperti di dalam ilmu fikih, barang siapa berwudu ketika dia itu musafir, berwudu dalam keadaan bepergian. Bepergian itu apa? Ya bepergian, naik kereta, bepergian dari Gombak ke Johor. Itu bepergian, bukan. Di dalam babu tayamum, bepergian itu bukan Anda bepergian seperti yang ada di dalam kitab-kitab fikih yang lain. Bukan maknanya Anda keluar daripada batas kota. Bukan itu. Makna bepergian itu Anda tayamum di tempat yang jarang ada air. Loh, kok macam itu Habib? Kok maknanya berbeda? Loh, memang ini adalah istilah. Ini bukan lughah. Ini adalah apa? Istilah. Makna istilah itu adalah kesepakatan ahlul fan. Ahlul fan sepakat makna fisafar maknanya ini. Dan ini adalah istilah yang kena Anda ketahui di dalam ulumul Quran. Ketika ada maknanya, ketika ada ulama-ulama tafsir menyebutkan bahwasanya surat ini makkiyah. Apa makkiyah? Turun sebelum hijrah. Ini adalah istilah-istilah yang kena Anda ketahui sebelum Anda membaca kitab tafsir atau bahkan mengarang kitab tafsir. Dan tidak akan bisa Anda itu kalau nak benar-benar faham ulumul tafsir, tidak akan bisa kita itu benar-benar memahami sebuah fan ilmu kecuali kita memahami mustalah yang ada di dalamnya. I'lam annahu la budda min ma'rifati mustalahit tafsir qabla qira'atit tafsir. Liyakunal insanu ala basiratin tamatin minhu. Ketahuilah bahwasanya sebelum Anda ini membaca tafsir, Anda kena faham mustalahit tafsir Anda agar Anda ini benar-benar faham dan tidak salah faham. Faya'riful makkiyah wal madaniyah. Agar Anda itu tahu apa itu makki dan madani. An-nasikh wal mansukh. Wa asbabin nuzul. Apa itu asbabin nuzul? Apa itu nasikh wal mansukh? Wa yatarattab ala dzalika fahmu ma'anil ayat. Kenapa? Karena mustalah-mustalah ini akan mempunyai efek Anda itu memahami makna ayat. Kadangkala makna ayat ini tidak difahami kecuali Anda mengetahui asbabun nuzulnya ini apa. Lah, sebelum Anda mengetahui asbabun nuzulnya ini apa, Anda harus tahu makna asbabun nuzul ini apa. Kalau Al-Quran punya asbabun nuzul, hadis punya asbabul wurud. Hal-hal semacam itu kena Anda ketahui sebelum Anda belajar
tafsir. Begitu pula kalau Anda nak mempelajari hadis, Anda kena mengetahui ilmu mustalahil hadis. Minimum level pertama, agar tidak tersilap ketika cakap hadza haditsun mursal. Hadza haditsun mursal. Beberapa orang, apa itu makna mursal? Mursal ini orang Jawa cakapnya apa ya? Orang yang tak oke. Oh, wong iki mursal. Mursal maknanya orang yang jahat, yang tak sholat. Apa? Orang jahat lah. Oh, mungkin ini hadisun mursal ini dulu perawinya ini jahat. Perawinya bukan, ini mursal ini bukan maknanya orang jahat, bukan. Ini adalah istilah khas di dalam ilmu hadis. Begitu pula Makki, Madani, asbabun nuzul, terus nasikh wal mansukh, semuanya itu adalah istilah-istilah yang ada di dalam ilmu ulumul Quran. Wa man khadat tafsira qabla ma'rifati musallahihi kana fi hairatin wa qalla nasyatuhu wal tabasat alaihi al-maqasid. Barang siapa menyelam di dalam ilmu tafsir tanpa mengetahui mustalahnya, maka dia akan pening. Kalau sudah pening, malas. Saya tak boleh paham ilmu ini. Dulu ketika saya awal belajar ilmu kalam punya istilah sendiri, Sof. Tak semacam ilmu fikih. Saya dulu 7 tahun setelah saya hatam minhaj di Hadramut, saya mendapat ijazah dalam ilmu fikih. Saya berangkat ke Jordan untuk belajar ilmu untuk ambil master dan belajar ilmu kalam dengan Sayyidi Syekh Al-Mutakallim Syekh Said Foda ya. Ketika awal belajar itu saya pening. Biasa, karena awal-awal kena tahu mustalahnya apa. Mustalah ilmu kalam tak macam mustalah ilmu fikih. Ketika kita mengatakan al-imam, imam di dalam fikih Juwaini, di dalam ilmu ma'kul Imam Razi. Imam siapa? Razi. Asy-Syekh. Siapa Syekh? Syekhnya itu adalah Syekh Abi Ishaq Asy-Syirazi. Di dalam ilmu kalam Asy-Syekh maknanya Syekh Abil Hasan Al-Asy'ari. Di dalam ilmu mantik Asy-Syekhur Rais huwa Ibnu Sina. Hal-hal semacam itu iltabasat. Ketika di fikih sering mendengar Ibn Hajar wa Romli. Di dalam ilmu kalam pasti mendengar Sayyid wa Sa'ad. Hal-hal semacam ini akan pening, mempunyai istilah-istilah sendiri. Dan memang kena diketahui dulu sebelum masuk ke dalam sebuah ilmu. Apa itu daur? Karena itu semoga ada seseorang yang mempunyai waktu untuk menjelaskan mustalah-mustalah yang ada di dalam ilmu kalam. Seperti ini qawaid asasiyah fi ulumil Quran, ada ulumil hadis. Mungkin ada dari kalian yang mengarang qawaid asasiyah fi ilmil kalam. Menjelaskan apa? Menjelaskan alfat-alfat yang mutadawalah di dalam di dalam ilmu kalam. Dan orang kalau sudah pening, malas pening, saya tak boleh. Karena itu sebelum Anda belajar sebuah ilmu, belajarlah mustalahnya dahulu, dan Anda tidak akan bisa memahami sebuah ilmu kecuali Anda memahami mustalahnya. Wal tabasat alaihil maqasid. Akhirnya kefahaman itu carut marut. Karena dia kira ini adalah sebuah lughah, tapi ternyata ini adalah istilah. Ilmu tafsir ma'khudun min qaulihim fassartu syai'a. Apa sih ilmu tafsir itu? Sekarang Sayyid Muhammad mula untuk menjelaskan beberapa mustalahat awaliyah. Yang pertama adalah ilmu tafsir. Apa sih ilmu tafsir itu? Ada tafsir Quran, ada tafsir mimpi, tafsir apa lagi? Banyak kan tafsir itu. Tafsir adalah kata-kata tafsir diambil daripada kata-kata fassartu syai'a idza bayyantahu. Dibilang fasartu bayantu, menjelaskan. Makna ilmu tafsir adalah ilmu bayan. Makna tafsir dan bayan itu sama. Cuma jangan Anda cakap ini maknanya boleh dong Habib. Saya namakan ilmu tafsir ini ilmu bayan. Loh, dari segi boleh ya boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Tapi jangan Anda gunakan. Loh, kenapa Habib? Kenapa? Karena ulama itu sudah mengatakan ilmu bayan ini bukan ilmu tafsir. Ilmu bayan ada lagi, itu kawannya ilmu balaghah.
Ilmu bayan ini ilmu lugha, ada ilmu ma'ani, bayan, badi', ada lagi ilmu balaghah. Maknanya ilmu bayan ini bukan ilmu tafsir. Kalau Anda ingin mengetahui tafsir secara detail, Anda kena belajar ilmu bayan. Walaupun secara lugha, bayan dan tafsir ini maknanya sama. Cuma secara istilah berbeza. Para ulama Islam mempunyai istilah untuk ilmu bayan yang berbeza tentang ilmu tafsir. Cuma secara bahasa, fasartu bayantu. Sama, menjelaskan. Karena itu ketika Anda mentafsirkan Al-Quran, maknanya Anda apa? Menjelaskan. Bagaimana cara menjelaskan? Banyak. Kadangkala Anda menjelaskan dengan cara mengganti lafadz dengan lafadz yang lebih mudah. Kadangkala Anda lafadznya tetap, cuma Anda tambahi. Oh, ini ada mahdhufnya. Yang mahdhuf Anda letakkan. Yang mudmar Anda tampakkan. Itu namanya juga itu namanya juga penjelasan. Macam-macam. Wasummiyal ilmul madhkur tafsiran li'annahu yubayyinul qur'ana wa yuwattihahu. Dinamakan ilmu ini ilmu tafsir karena yang namanya ilmu tafsir itu menjelaskan Al-Qur'an. Karena itu kan Al-Qur'an macam ini, ilmu tafsir macam ini. Tafsir Mafatihul Ghaib 20 jilid. 20 jilid ini apa? Untuk menjelaskan Al-Qur'an. Aywa. Wa hadduhu ilmun yabhatsu fihi an ahwalil Qur'an Al-Karim. Apa definisi ilmu tafsir itu? Adalah sebuah ilmu yang di dalam ilmu itu mencari tentang ahwal. Ahwal ini kondisi-kondisi Al-Qur'an. Apa saja kondisi Al-Qur'an ini? Min jihati nuzulihi. Tengok. Dari asbabun nuzulnya itu apa? Maknanya, kalau Anda belajar ilmu tafsir, Anda kena tahu asbabun nuzul. Kamakihi, wa madanihi, dari turunnya, sebabnya apa? Terus, di mana? Bila? Kepada siapa? Wa nahwihi kasanadihi, sanadnya mana? Wa adaihi, adanya bagaimana adanya ini? Wa alfadihi, lafadznya. Wa ma'anihi al-muta'alliqah bil ahkam, makna-maknanya apa saja. Karena itu ilmu tafsir ini luas sangat, Suf. Dan ketika Anda dikatakan ilmu agama, rata-rata orang mengatakan ilmu agama itu hanya 3. Tafsir, hadis, dan fikih. Fikih ini biasanya maknanya 2 fikih ini. Ulumul aqaid, yakni fiqhuddin, fiqhul akidah, wa fiqhul amali. Fiqhul ilmi, wa fiqhul amali. Ilmi ini maknanya akidah. Kalau dikatakan ini adalah ulumu syariah, hanya 3 ini. Kalau ada orang berwasiat, saya mewasiatkan 1 juta ringgit untuk ulama. Yang diberi hanya mufassir, muhaddits, faqih. Faqih dengan makna faqih di dalam fikih, dan faqih di dalam ilmu akidah. Lainnya itu tak diberi. Mukri tak diberi. Karena orang yang mukri, tahu mukri ya, yang belajar qiraat, dia bukan mufassir. Qori itu. Karena kenapa? Tafsir ini apa ya? Ulama-ulama ini kalau sudah di akhir hayatnya, di akhir masirah ilmiahnya, beliau nak tunjukkan ilmu, itu langsung ke Al-Qur'an buat tafsir. Terutama mereka itu biasanya kalau tak buat tafsir, mereka taklik kepada tafsir yang susah. Macam taklik ala tafsir Zamakhsyari. Itu memang nak tunjukkan power. Nak tunjukkan power. Karena itu, tafsir ini adalah ilmu yang paling akhir biasanya. Ilmu yang paling akhir. Kenapa? Karena orang-orang tidak akan ketafsir, para ulama tidak akan ketafsir, kecuali sudah matang segala aspek ilmunya. Fikihnya sudah matang. Akidahnya sudah matang, mantiknya sudah matang, lughahnya sudah matang. Kemudian segala ilmu ini akan ditumpahkan kepada 1 ayat ini daf'atan wahidah. Dalam 1 waktu, semua ilmu Anda ini Anda gunakan untuk memahami 1 ayat. Nah, ini adalah uslubul mutakallimin di dalam tafsir. Ini yang susah memang.
Jadi bagaimana Anda tengok satu ayat, kemudian semua basic ilmu Anda, semua apa? Ilmu Anda yang Anda sudah pelajari 30 tahun ini, daripada fikih, lughah ini banyak ya, lughah ini 12 cabang ilmu, Suf. Ada badi, balaghah, bayan, nanti ada ilmu wada, banyak sekali apa? Tafsir, tasrif, nahwu, semuanya itu adalah cabang-cabang daripada ilmu lughah. Ketika saya mengatakan lughah, maknanya 12 cabang ini semuanya. Ilmu fikih daripada qawaidnya, daripada fatwanya, daripada fikihnya yang biasa, apalagi daripada takhrijul furu' alal usulnya, nanti ilmu usul fikihnya juga, ilmu usul fikih dan makosidnya, semua ilmu itu Anda tumpahkan di dalam satu ayat, dalam satu waktu. Kira-kira nak jadi apa itu tafsir? Karena itu tafsir ini akan menjadi apa ya menurut saya? Ilmu yang apa namanya? Ilmu yang paling akhir yang akan disetelkan oleh ulama. Karena untuk memahami, karena yang kita pahami ini bukan kalamnya ulama. Yang kita nak pahami ini adalah kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Yang bahkan bukan hanya satu huruf akan berbeza, bahkan kadangkala cara berbicara, cara melafadzkan, cara adanya berbeza, makna sudah berbeza. Ketika saya mengatakan sudah makan, kata tanya, Suf. Sudah makan? Jawab. Sudah makan? Nah, ini sedikit marah ini. Ini sedikit marah. Kadangkala lafadznya sama, Suf, tapi adanya berbeza, intonasinya berbeza, maknanya sudah berbeza. Ini yang dikatakan oleh Imam Razi bahwasanya unzilal Quran ala sab'ati ahruf. Ahruf ini maknanya intonasinya. Intonasinya bukan sab'ah qiraah, bukan qiraatu sab'ah itu bukan, akan tapi intonasinya. Karena walaupun lafadznya sama tapi intonasinya berbeza, kadang-kadang maknanya berbeza. Kalau lafadznya ulama tak sampai seperti itu. Tapi Al-Quran ini yang menurunkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu untuk deal dengan kalamullah kena ada prepare yang sangat kuat, prepare yang sangat kuat. Wallahu a'lam. Wa ghairi dzalik. Wa ghairi dzalik. Maknanya dalam Al-Qur'an, di dalam tafsir itu ada banyak sekali aspek ini. Ada banyak sekali aspek ini. Wa maudhu'uhu kalamullahi azza wa jalla minal haithiyatil madrurah. Yang dibahas dalam ilmu tafsir adalah kalamullah, Al-Qur'an. Dari perspektif apa? Ya semuanya tadi itu, makihi, madanihi, adaihi, wujuhihi. Nanti ada namanya i'jazihi. I'jaznya pun sudah macam-macam. I'jaznya dari perspektif huruf, dari perspektif ada yang barusan saya tengok ini, i'jazul adadi. Karena ada kan dibilang huruf apa itu yang abajadun hawazun itu. Bukan alif ba ta, tapi abajadun. Alif 1, ba 2, jim 3, dal 4, nanti 10, 20, 30, 40. Ada suf i'jazul adadi. Ada seperti itu. Dulu ketika saya di UIA ketika saya ame Islamization of Knowledge, saya menulis tentang i'jazul Quran dari perspektif ilmi yang dikarang oleh Dr. Zaglul An-Najjar. Yakni ada i'jaz dari perspektif sains. Itu pun Anda tengok pasal i'jaz itu sudah pening lagi, pening lagi. Maknanya tafsir itu akan apa namanya? Dari segala aspek itu. Karena itu para ulama itu mungkin mengarang kitab tafsir ini perspektif lughah saja. Imam Razi bukan hanya lughah, daripada mafatihul ghaib, dari hal-hal yang ghaib, berhubungan dengan banyak akidah. Ahwalul akhirah, itu kan perkara-perkara yang ghaib kan. Ada orang mungkin mengarang ini dari perspektif hukum fikihnya saja, namanya tafsir ayatul ahkam. Ada orang dari kisah-kisahnya saja, itu sudah mungkin mengarang 20 tahun, 15 tahun. Kenapa? Ini kita deal dengan kalamullah. Dengan apa? Kalamullah. Wallahu alam. Wa faedatuhu at-tawassul ila fahmi ma'anil Qur'an wal amal bima fihi ba'dal faham. Faedahnya belajar tafsir ya faham kalamnya Allah. Anda boleh faham kalam Allah. Ada.
ma fihi sa'adah ba'da hadza. Dan para habaib itu di akhir hayatnya itu pas banyak yang menekuni ilmu tafsir. Sampai guru saya itu, Syekh Abdurrahman Segaf, sebelum saya ke Jordan mewahkan kepada saya, yakni seorang habib tidak akan menjadi habib yang hakiki, yakni sampai mendapatkan semua yang dia cari di dalam Al-Quran. Nah, ini level yang beza lagi, ini level yang beza lagi. Karena itu banyak daripada habaib seperti Habib Zain bin Smith mengarang tafsir, namanya tafsir Isyari. Tafsir apa? Isyari. Tafsir Isyari ini daripada ilham. Tapi itu bukan tafsir yang mu'tamad inda ahlil fan. Tapi biasanya yang diberi itu adalah keturunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sawaun Hasani atau Husaini. Karena Sayyidina Ali ketika ditanya, sebenarnya keturunanmu itu apa afdolnya? Dibilang, kami ini kadangkala diberi kefahaman di dalam Al-Quran yang melebihi orang-orang lain. Subhanallah, itu fadilahnya yang muntasib pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu mufassir kabir seperti Syekh Sya'roni, Sya'rawi, beliau itu Al-Hasani. Kan tafsirnya azim. Tafsirnya apa? Azim. Lah, setelah Anda memahami Al-Quran, Anda boleh mengamalkan apa yang Anda fahami. Wa thamaratuhu at-tamassuk bil urwatil wuthqa wal fuz bi sa'adah fid darain. Lah, kalau Anda sudah mengamalkan, buahnya apa? Anda akan bisa berpegang teguh dengan Al-Quran, dan Anda akan bisa masuk surga bahagia di akhirat kelak. Wa wadi'uhu Allahu Ta'ala wa nabiyuhu alaihi salatu wassalam fahuwa ilmun ilahi nabawi. Siapa yang pertama kali menggunakan ilmu tafsir ini? Ya Allah dan Rasulnya. Maknanya ilmu tafsir ini ilmu nabawi, ilmu ilahi wa nabawi. Bahkan dulu yang namanya agama, ya tafsir ini. Anda nak belajar fikih, belajar tafsir. Kan di dalam tafsir ada fikih. Akhirnya semakin lama ilmu-ilmu ini semakin banyak. Akhirnya ada orang nak pisah ilmu fikih dan ilmu tafsir biar tidak terlampau susah. Akhirnya lama-lama pisah ilmu lughah dan ilmu tafsir. Dulu orang nak tahu lughah, Al-Quran. Orang nak tahu fikih, Al-Quran. Orang nak tahu akidah, Al-Quran. Semuanya dari Al-Quran. Lama-lama kita juga pening juga. Akhirnya kena dipisah-pisah. Ya kenapa ya? Karena setiap generasi orang itu semakin tak kuat. Kekuatan otak semakin menurun. Dulu tak ada ilmu fikih, ilmu akidah. Semua daripada kitab was sunnah. Selesai. Wastimdaduhu minal Qur'ani nafsihi wa sunnah wa asali bil Arab. Terus ilmu tafsir ini diambil daripada mana? Ya dari Quran sendiri. Itu ada namanya Tafsirul Quran bil Quran. Ada namanya kitabnya Muhammad Amin Asy-Syinkiti fi Dau'ul Bayan fi Tafsiril Qur'ani bil Quran. Ada mungkin Tafsirul Qur'ani bis Sunnah, ada Tafsirul Qur'ani bil Roy dengan akal. Dan yang paling masyhur adalah kitabnya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Apa namanya? Mafatihul Ghaib. Dalam kitab tafsir bil ma'thur yang paling masyhur adalah karangan Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti, namanya apa? Dau'ul Bayan fi Tafsiril Qur'ani bil Quran. Karena Al-Quran sendiri yufassiru ba'duha ba'do, yubayyin ba'duha ba'do. Dan yang bisa mengetahui hubungan antara ayat, munasabatul ayat, wahada mufassir kabir. Ada, yani kadangkala ayat di An-Nas berhubungan dengan di Al-Maidah. Nah, ini yang boleh tahu macam itu siapa? Kalau bukan orang-orang yang benar-benar sudah sudah berkecimpung di dalam ilmu tafsir lama, mempunyai semacam radar. Oh ini ada ini. Itu orang-orang yang istimewa. Wa masailuhu ma yustafadu minhu min ahkamin wa aqaida wa amsal wa mawaid. Masail dalam ilmu tafsir itu yang bisa diambil daripada ilmu tafsir, daripada hukum, akidah, wa amsal. Amsal ini peribahasa. Apa? Kullu hisbin bima ladaihim farihun. Banyak sekali kan amsal di dalam Al-Qur'an, wa mawaid dan mauidhah hasanah.
fa amma man a'ta wattaqa wa shaddaqa bil husna. Yani semua itu adalah nasihat-nasihat daripada Al-Qur'an. Wa nisbatuhu annahu minal ulum diniyah. Jelas, tafsir adalah ulum diniyah. Bal ra'isuha, fi'lan ra'isuha, karena semuanya dulu diambil daripada Al-Qur'an. Ketuanya likauniha ma'khudatan minal kitab wa mutawaqqifatan fil i'tidad ba'da thubuti alaihi. Tengok. Karena ilmu tafsir ini daripada Al-Qur'an, dan setelah Al-Qur'an ini dibuktikan itu adalah kalamullah, datang ilmu tafsir dari sini. Banyak ulama mengatakan untuk ilmu tafsir kan mentafsirkan Al-Qur'an. Sebelum Al-Qur'an ini dibuktikan kalamullah, ilmu tafsir ini tak ada. Faham Tuan Azmi ya? Kan ilmu tafsir mentafsirkan kalamullah, yang mana kalamullah ini adalah Al-Qur'an. Lah, sebelum ada ilmu tafsir, Anda kena membuktikan bahwasanya Al-Qur'an ini kalamullah. Lah, untuk membuktikan Al-Qur'an ini kalamullah, Anda kena membuktikan Allah dahulu ada. Lah, setelah Anda membuktikan Allah itu ada, Anda kena membuktikan bahwasanya Allah itu punya kalam. Setelah Allah punya kalam, Anda kena membuktikan bahwasanya Allah itu menurunkan kalam. Melewati apa? Melewati Rasul. Ayo. Setelah Allah menurunkan kalam melewati Rasul, Anda kena buktikan bahwasanya kalamnya Allah boleh difahami. Nah, ketika kalamnya Allah boleh difahami, setelah itu datang perannya tafsir. Datang perannya apa? Tafsir. Tanpa adanya ini, tafsir tak ada guna. Saya nak mentafsirkan kalamullah. Allah ada kah? Akan macam itu, Suf. Oke, Allah ada, tapi siapa yang cakap Allah itu boleh cakap? Oke, Allah boleh cakap. Siapa yang cakap Allah itu menurunkan kitab? Oke, Allah menurunkan kitab. Siapa yang cakap itu boleh difahami? Ini bahasa Tuhan, Sof. Anda ini bukan Tuhan. Macam mana Anda boleh paham bahasa Tuhan? Hal-hal ini kena dibuktikan sebelum ada ilmu tafsir. Dan yang membuktikan perkara ini semuanya adalah ilmu akidah atau ilmu kalam. Karena itu ilmu kalam adalah usuluddin. Karena tanpa adanya ilmu kalam, tidak akan bisa dibuktikan Al-Quran itu adalah kalamullah. Dan kalau tidak bisa dibuktikan, tafsir tak ada, kehilangan momen ya. Dia kehilangan apa? Kehilangan momen. Wa fadluhu annahu min asyrafil ulum wa ajaliha li annal ulum innama tasluhu bi syarafi mawdu'atiha wa mawdu'uhu ajalu wa asyraf. Dibilang jelas adalah ilmu yang diantara ilmu yang paling afdol, karena ini kan berhubungan dengan Al-Quran kan. Selama maudhu'nya itu Al-Quran, maka ilmu ini juga mulia. Wa amma bayanul hajah ilaihi fali anna fahamal Quran al-mustamil alal ahkami syar'iyyah allati hiya madaru sa'adah al-abadiyah wa hiyal urwatul wuthqa amrun asirun la yuhtada ilaihi illa bitaufiqin minal latifil khabir. Dibilang, kenapa sih kita perlu belajar ilmu tafsir ini? Dibilang, karena memahami Al-Quran, yang mana memahami Al-Quran ini poros daripada kebahagiaan ukhrawiyah. Kan Rasul mengatakan, sebelum aku ini meninggalkan kepada kalian dua hal, kitabullah wa sunnati. Di dalam beberapa riwayat, kitabullah wa itrati. Dari semua riwayat ada kitabullah, maknanya Al-Quran. Kalau Anda nak pegang teguh dengan Al-Quran, Anda akan bahagia. Dan Al-Quran itu adalah urwatul wuthqa, tali yang kuat. Maknanya kalau Anda berpegang dengan Al-Quran, Anda tidak akan hanyut. Oke, apa maknanya berpegang dengan Al-Quran? Al-Quran Anda pegang macam ini kah? Tak. Anda kena faham Al-Quran. Anda tidak akan bisa berpegang teguh dengan Al-Quran kecuali Anda memahami Al-Quran. Itulah maknanya
berpegang bukan berpegang dengan Al-Qur'annya, tapi berpegang dengan kefahaman Al-Qur'annya. Karena itu kata-kata Wahabi mengatakan nahnu ma'al kitabi wa sunnah. Yakni kita ma'at Taurah wal Injil yakni. Tak, semua ma'al kitab was sunnah. Bukan kitab wa sunnahnya, tapi kefahaman Anda. Aywa. Kefahaman beza. Kitab wa sunnahnya ini maksum. Kefahaman Anda tidak maksum. Tidak maksum, Anda boleh salah. Kadang-kala orang itu ana uridu kitaban, ana uridu kitab Itsnain. Bukan uridu kitaben, urid kitab Itsnain. Kemudian cakap ana ma'al kitabi wa sunnah. Ada kulluhu kalam fadhi ada. Ada kulluhu kalam fadhi. Ini bukan masalah kitab wa sunnah, tapi masalah kefahaman Anda tentang kitab was sunnah. Kalau Anda faham kitab was sunnah secara hakikoh, itulah urwatul wuthqa. Tali yang tali yang kuat daripada hal-hal yang bisa mensungsangkan. Kalau Malaysia apa? Sungsang ya, apa? Melencengkan pemahaman yang apa? Orang Malaysia kan pemahaman yang sungsang kan? Yang tak oke, yang melenceng, yang tak pemahaman yang tak benar. Amrun asirun la yuhtada ilaihi illa bi taufiqin minal latifil khabir hatta inna sahabata. Yakni ilmu Quran ini fahamul Quran ini sangat susah. Felan, sangat susah memang. Karena itu yakni orang-orang yang mengambil jurusan tafsir susah, Allah yu'inu. Benar, Allah yu'inu, susah jurusan tafsir itu. Bahkan beberapa sahabat itu ala uluwi ka'bim fil fasahati wastinarati bawatinihim bima asyaqa 'alaiha min mishkatin nubuwah. Sahabat yang tengok Nabi, yang tahu bahasa Al-Qur'an, masih banyak yang pening dengan beberapa makna, apalagi kita yang jarak kita antara Nabi dan kita ini lebih dari 14 abad. Kita kan nak paham Al-Qur'an kena belajar alfiyah kalau belajar. Kadangkala jurumiyah pun tak hatam. Jurumiyah tak hatam. Kemudian dengan berani cakap nahnu ma'al kitabi was sunnah. Sahabat tak perlu belajar alfiyah. Alfiyah kena belajar sahabat. Saya tak perlu belajar nahwu. Engkau kena belajar bahasa saya. Saya tak perlu i'rab. Kalam saya anta i'rab. Kan macam itu kan sahabat kan. Kalam mereka masih hujah. Dan Al-Qur'an turun dengan bahasa mereka, dengan bahasanya Quraisy. Bukan hanya Arab, bahasanya Quraisy, yakni ala lughati Quraisy. Lughah yang paling fasih, yang paling mulia pada saatnya. Itu saja masih banyak sahabat yang tidak faham. Padahal sahabat itu adalah bahasa mereka dan mereka setiap hari tengok Nabi, Maknanya bahasa-bahasa itu mereka sudah faham lebih banyak daripada kita. Kanu katsiran ma yarji'una ilaihi sallallahu alaihi wasallam bisu'al an asya'a lam yu'arriju 'alaiha. Yakni mereka dulu itu ketika datang ayat, mereka banyak tanya kepada Rasul hal-hal yang mereka tidak tahu. Apa maknanya? Walam tasil afhamuhum ilaiha. Yang pemahaman mereka belum sampai ke situ. Kama waqa'a li Adi bin Hatim fil khaytil abyadi wal aswad. Apa? Fakulu washrobu hatta yatabayyana lakum al-khaytul aswadu minal khaytil abyadi minal fajr. Apa sih? Kalau khayt aswad kan benang hitam dan benang putih. Jadi makan dan minumlah sampai tampak benang hitam dari benang putih. Apa ini maksudnya? Iya, karena Anda sudah tahu setiap hari setiap bulan Anda berpuasa mulai daripada fajar selesai ghurubus syams. Kalau tidak ada yang memberitahu Anda tidak tahu dari mana. Adi bin Hatim dulu tuh macam buat benang merah, benang hitam dan benang putih. Dia tunggu kalau sampai benang hitam ini tampak atau benang putih ini tampak dengan cahaya, maknanya saya sudah kena berpuasa. Padahal benang putih ini adalah fajar. Benang hitam ini adalah malam. Dulu Adi bin Hatim ini memang benar-benar benang putih dan benang hitam,
Rasul, bukan itu maksud saya. Maksudnya Al-Quran bukan benang hitam dan benang putih secara denotasi, secara hakiki, tapi secara konotasi seperti Anda yang Anda pahami. Benang hitam adalah malam, benang putih adalah fajar, maknanya berpuasalah. Apa? Makan dan minumlah. Kulu washrabu, makan dan minumlah ketika malam hari sampai datangnya waktu fajar. Loh, kalau Anda tunggu benang putih, dulu kan tidak ada lampu kan. Kalau Anda tengok benang putih dan benang hitam, tak akan tampak sampai terbitnya matahari. Loh, terbitnya matahari itu kira-kira 1 jam 30 menit setelah fajar. Macam mana? Maknanya beliau, Adi bin Hatim ini, puasanya mulai daripada terbitnya matahari dan berakhir sampai terbitnya fajar. Beliau tak paham, padahal beliau adalah sahabat Quraisy yang setiap hari tengok Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala syakka anna muhtajun ila makanu muhtajina ilaihi wa ziyadah, katanya Sayyid Muhammad. Kita ini perlu apa yang mereka perlukan, kita juga perlukan, bahkan lebih. Kita ini sudah jauh daripada Rasul, apalagi orang-orang Nusantara yang ajam, yang ajami. Kita ini ajami, Yusuf. Kita ini lasna natikina bilughah Arabiyah. Kalau mereka perlu tanya kepada Nabi, mereka banyak yang mereka tak paham, apalagi kita. Karena itu perlu Anda belajar tafsir. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin kelas pertama ini hanya sampai sini. Insya Allah yang akan datang kita akan teruskan di Haddul Quran. Apa itu definisi Al-Quran? Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.